Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kristi Wulan Asri SPD dengan NIM 25455630017. Asal LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan menyampaikan pembelajaran tentang perubahan bentuk benda di kelas 4 asal instansi saya dari SD Negeri 01 Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Ya. Kelas 4A Siap, Kelas 4A siap, Kelas 4A siap. Kelas 4A, apa kabarnya? Baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 4A semuanya. Hebat. Ibu guru, bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah dari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bicara, kami paham. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas silahkan dipimpin doa. Marilah kawan-kawan, kita sebelum belajar berdoa mulai. Amin. Terima kasih yang udah untuk ketua kelasnya ya. Nah, anak-anak, apakah ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Nah, kenapa Okan tidak hadir? Sakit. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nanti yang ada angkat tangan bilang hadir. Aisyah Sifa Alina Rohman hadir. Akan Miratama, Andri Setiawan, Anindya Fauzia, Akila Afita Sari, Dirga Prayoga, Fatwa Eka Maulida, Ilham Ramadan, Jihan Meisarah, Keisha Angelina, Muhammad Asril Saifullah, Muhammad Abdurrahman, Nabila Nafisatus Zahra, Nafisa Sakila, Noval Aldi Alfarisi, Okan Ivan Dania sakit ya, Resti Setiawati, Syakila Keisha Azhara, Wawan Syaputra. Oke, anak-anak ibu yang hadir hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita tercinta, negara apa? Indonesia. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri.
gunung yang sangat tinggi. If lalu melaju secepat kilat di jalan raya dan naik lift yang berputar-putar. Aku bahkan lompat sama mobil itu. Mobil. Bentar, dulu ya. Ada kesalahan teknis. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang wujud benda. Kalian masih ingat apa itu wujud benda? Masih. Ayo, siapa yang mau jawab? Apa itu wujud benda? Nabila? Coba ulangi yang keras, Nabila. Wujud benda adalah keadaan atau bentuk sesuatu zat seperti pada cair dan gas yang memiliki massa dan melintasi ruang. Ya, wujud benda adalah suatu keadaan yang memiliki massa dan ruang. Coba sebutkan 3 wujud benda. Siapa yang bisa? Andin. Wujud benda ada 3: padat, cair, gas. Contohnya kayu, meja, bata. Lemari, padat. Contoh cair, oli, minyak. Contoh gas, uap, angin, oksigen. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Andin adalah macam-macam wujud benda dan juga contohnya. Contohnya dari wujud benda yaitu yang pertama padat. Apa contohnya? Kayu, meja, bata atau kursi, lemari. Itu
Ada air, oli, terus minyak, bensin. Kalau yang gas contohnya apa? Uap air, terus angin, oksigen. Apa? Sudah? Oke. Selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang perubahan wujud. Apa itu perubahan wujud? Coba sekarang bukunya dikeluarkan. Yuk, bukunya dikeluarkan semuanya. Bukunya dikeluarkan. Ya. Coba dilihat di bukunya. Kalian tadi di rumah sudah baca apa belum? Sudah. Apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud? Ada yang bisa menjawab? Perubahan wujud. Perubahan wujud yang melepas kalor dan menyerap kalor, bahkan perubahan wujud zat yaitu sebagai berikut. Ya, perubahan wujud zat adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dengan yang sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma yang berubah. Kalau kalian sudah tahu apa itu perubahan bentuk, sekarang ada perubahan bentuk itu mencair dan membeku. Ada nggak di buku? Mencair dan membeku. Apa itu mencair? Mencair. Apa itu mencair? Melepas kalor. Perubahan wujud padat menjadi cair. Kalau membeku itu perubahan dari cair menjadi padat. Contohnya yang tadi ya. Nah, kalau contoh mencair itu apa coba? Air es atau es yang membeku di freezer kalian keluarkan, lama-kelamaan akan cair. Kalau membeku, apa yang membeku? Contohnya, air yang dimasukkan ke freezer akan membeku karena perubahan suhu yang dingin. Ya, manfaat dari pembelajaran hari ini yaitu kalian akan mendapatkan pengetahuan tentang macam-macam perubahan wujud benda. Selain itu, kalian bisa membuktikan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham semuanya? Paham. Sebelum melanjutkan, Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas dulu supaya dimengerti. Siap? Siap. Yang pertama, ketika Ibu menjelaskan, kalian mendengarkan.
dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Semuanya kerja ya, nggak ada yang diam. Jadi nanti di saat percobaan atau praktek kalian semuanya harus bekerja secara tim, berkolaborasi. Jadi nggak boleh yang satu kerja, yang satunya bengong. Ya, semuanya ikut kerja karena kalian berkolaborasi, bekerja secara kelompok. Dan yang terakhir, kerjakan tugas tepat waktu. Nah, itulah kesepakatan kelas kita. Terus tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik dapat mengenali wujud zat dengan tepat. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud benda padat, cair, dan gas. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu benda yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan benda padat, cair, atau gas. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan benar. Selanjutnya, peserta didik dapat membuktikan faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau berubah menjadi padat. Ya, supaya kita semangat, kita berdiri, tepuk semangat dulu. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Ding dung dung dung, ding 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 dang dang dang, dung dung dung. Sudah semangat ya? Oke, kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Ya, silakan duduk kembali. Perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Itu namanya perubahan wujud benda. Terus, apa yang mempengaruhinya? Pada kondisi tertentu, suatu zat benda, yakni padat, cair, dan gas mengalami perubahan wujud karena zat tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh apa? Panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Makanya kenapa kok es itu dapat mencair, juga dapat membeku. Itu dikarenakan apa? Suhu, faktor yang mempengaruhi. Karakteristik sifat benda padat. Benda padat mempunyai sifat yang pertama dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Contohnya, pena. Pena yang tadinya ibu taruh di meja sini ya. Setelah itu ibu pindahkan lagi ke sini, dia tidak akan berkurang ataupun berubah bentuk. Nah, ini namanya benda padat. Terus yang kedua,
dan sebagainya. Contohnya kertas. Ini dapat dilipat, terus disobek, ya, digunting. Ini akan berubah ukuran jika dia diberi tekanan, yaitu digunting atau disobek. Yang ketiga, volumenya tetap, bentuknya tetap. Nah, kenapa volumenya tetap? Karena ini walaupun digunting, disobek, jika dia disatukan kembali, beratnya akan tetap sama. Yang terakhir contohnya yaitu pensil, buku, tas, meja, dan lain sebagainya. Sekarang karakteristik sifat benda cair. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Contohnya air yang ditaruh di botol minum itu akan mengikuti wadah. Yang kedua, mengalir dari tempat lebih tinggi ke tempat lebih rendah. Contohnya apa? Ada yang tahu? Kalian pernah ke sungai nggak? Pernah. Airnya dari bawah naik ke atas atau dari atas turun ke bawah? Dari atas turun ke bawah. Ya, jadi air itu mengalir dari atas turun ke bawah. Dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, merambat melalui serat-serat. Benar apa salah? Kalian ada yang udah pernah ke pantai belum? Tidak. Pernah lihat batu karang? Pernah. Batu karang itu terkikis oleh apa? Air. Jadinya nanti ada lubang-lubang kecil, ya kan? Nah, terus yang keempat, volumenya tetap. Jika air yang di botol tadi tidak diminum, volumenya akan tetap apa berubah? Tetap. Tapi kalau diminum sedikit atau masih banyak? Sedikit karena sudah berkurang. Yang kelima, menempati ruang. Tadi air itu akan tetap berada di botolnya. Yang keenam, mengalir ke tempat yang lebih rendah, ya. Sudah paham ya? Contohnya air, minyak tanah, bensin, minyak makan, oli, dan lain-lain. Sekarang karakteristik sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Benar atau tidak? Benar. Coba kalian pegang angin, bisa nggak? Pegang uap itu yang kalau kita masak air itu ada uapnya kan? Bisa nggak kita pegang? Enggak. Terus saat kalian nyemprot minyak wangi, bisa nggak air semprotannya kita pegang? Enggak ya? Nah, itu karakteristik sifat benda gas. Terus yang kedua, jika dipindahkan bentuknya menyerupai wadahnya. Iya apa? Tidak? Ayo. Ya. Kalian pernah lihat gas melon di rumah? Nah, gas itu kalau dia tidak diberi tekanan tetap gas melon. Tapi kalau diberi tekanan, dipasang selang gasnya, dia akan berkurang kalau dihidupin apinya. Terus volume dan bentuk berubah-ubah. Ya, dia akan berubah kalau berkurang. Menekan ke segala arah. Seperti yang Ibu bilang tadi,
wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Jadi contohnya apa? Apa mencair? Contoh mencair tadi apa? Es batu. Karena terkena suhu ruang atau panas, dia akan mencair. Terus lilin itu kalau kita kasih korek dihidupkan, dia akan mencair atau membeku? Mencair. Terus kalau membeku, apa Jihan membeku? Membeku adalah berbentuk perubahan wujud yang ada pada benda mencair menjadi benda padat. Berbentuk wujud membeku bisa dibilang balik dari mencair. Iya, makasih Jihan. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Artinya, proses perubahan wujud dengan pembekuan melepaskan panas pada suhu yang dingin. Itu kebalikan dari mencair. Contohnya, ayo, apa? Air yang dimasukkan ke freezer, dia akan berubah menjadi padat. Selanjutnya, menguap. Ya, siapa yang bisa menjawab menguap? Akila. Menguap apa? Ayo baca itu. Kelihatan nggak menguap? Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Ya, terima kasih Akila. Jadi menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Contohnya, ketika kalian memasak air di atas kompor yang dihidupkan, lama-kelamaan airnya mendidih apa? Habis? Mendidih sebelum habis ya. Nah, karena mendidih akhirnya kan menumpuk toh. Itu nanti ada uap yang menempel. Ya. Terus mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya ada yang tahu nggak? Tetesan atau embun? Embun pagi itu sisa dari malam hari. Pernah nggak bangun pagi kalian melihat di jendela kalian di kaca itu ada air sisa tadi malam? Ada ya. Itu namanya embun. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya, kapur barus. Kapur barus itu kalau dibiarkan lama-lama dia akan habis. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contohnya apa? Kalian tahu salju? Tahu. Salju yang ada di Snow White? Tahu.
berhembus berubah jadi salju. Itu namanya mengkristal. Oke, supaya kalian lebih paham, kalian lihat video ya. Video tentang perubahan bentuk cat. Kalian simak, kalian pahami, nanti kalian akan mengerjakan soal. Hai, kenalin, aku Pak Kumis. Kali ini aku mau mengajak kalian untuk mengenal sifat benda dan perubahan wujudnya. Sifat benda terbagi menjadi 3. Ada padat, cair, dan gas. Jadi seperti apa mereka semua? Sini aku jelasin. Wujud padat. Bayangkan bentuk keras di tanganmu. Keras bentuknya tidak gampang diubah dan jumlahnya selalu sama. Nah, itu dia yang disebut benda padat. Benda padat nggak bisa kemana-mana, bentuknya pun tetap sama. Mau dipegang atau dilempar, dia nggak bakal berubah. Contohnya seperti besi, kayu, dan batu. Dan itulah wujud padat. Wujud cair. Bayangkan air di gelasnya. Air itu bisa mengalir kemana aja, mengikuti bentuk gelasnya, tapi volumenya tetap sama. Itulah yang disebut cair. Salah satu wujud benda di sekitar kita. Benda cair juga bisa mengalir, seperti air sungai yang mengalir ke laut. Molekul-molekulnya di dalam bergerak bebas, jadi mereka gampang berpindah tempat. Contoh-contohnya seperti minyak, susu, dan juga darah. Dan itulah wujud cair. Wujud gas. Bayangkan udara di sekitarmu. Kamu gak bisa melihatnya, tapi dia ada di mana-mana dan bisa bergerak kemana aja. Nah, itu dia yang disebut gas. Salah satu wujud benda di sekitar kita. Beda sama benda padat yang punya bentuk dan gak bisa kemana-mana. Gas gak punya bentuk yang pasti. Gas juga bisa mengalir kayak angin yang bertiup. Molekul-molekul di dalamnya bergerak bebas, jadi mereka gampang berpindah tempat. Dan itulah wujud gas. Sekarang kamu udah tahu kan wujud benda itu apa? Tapi kamu tahu nggak benda itu bisa berubah wujud loh? Sini aku jelasin. Mencair. Mencair adalah sebuah proses perubahan dari padat menjadi cair. Proses ini terjadi karena benda padat terkena panas. Panas ini membuat molekul-molekul di dalam benda padat bergetar lebih kencang. Semakin kencang getarannya, ikatan antar molekulnya pun melemah dan akhirnya pecah. Pecahnya ikatan ini membuat molekul-molekul bebas bergerak dan saling berjauhan. Alhasil, bentuk benda padat pun berubah menjadi cair. Bisa kita lihat contohnya seperti es krim, es batu, dan mentega. Dan itulah mencair, membeku. Membeku adalah proses benda cair berubah menjadi padat. Ini terjadi karena pendinginan atau penurunan suhu. Molekul-molekulnya bergerak padat, saling berdekatan dan menempel satu sama lain, sehingga membentuk struktur yang kaku. Kita
Kita bisa mencobanya pada daging mentah. Kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Tunggu sampai beberapa jam. Setelah itu, coba ambil dagingnya kembali. Dan kamu akan mendapatkan dagingnya sudah membeku. Dan itulah membeku. Menyuplim. Bayangkan, kapur baros kesayanganmu di lemari. Perlahan, kapur baros itu menghilang tanpa meninggalkan bekas, berubah menjadi uap harum yang menyebar di ruangan. Sublimasi adalah saat benda padat seperti kapur baros langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair. Bayangkan molekul-molekul kapur baros itu mendapatkan energi panas seperti disinari matahari, dan mereka jadi semangat untuk kabur dari ikatan dan terbang bebas di udara. Faktor-faktornya: semakin rendahnya tekanan, semakin mudah pula molekulnya kabur. Semakin panas, semakin cepat pula molekulnya kabur. Selain kapur baros, contoh lain dari menyublim adalah dry ice. Dan itulah menyublim. Mengembun. Pernah tidak kamu merasakan ketika pagi hari kamu lihat dari jendela ada butiran-butiran air? Itu namanya embun. Saat malam hari, udara jadi lebih dingin. Uap airnya jadi kehilangan energi dan bergerak lebih lambat. Dan akhirnya berubah menjadi air. Semakin dingin udaranya, semakin banyak embun yang terbentuk. Embun biasanya banyak terdapat di tempat-tempat dingin, seperti rumput, daun, kaca, atau benda-benda yang dingin. Dan itulah mengembun. Menguap. Pernahkah kamu perhatikan saat air dipanaskan, perlahan airnya mulai menghilang dan berubah menjadi uap? Nah, proses menghilang ini disebut penguapan atau evaporasi. Menguap ini kebalikannya dari mengembun. Kalau mengembun itu dari gas ke cair, maka menguap itu dari cair ke gas. Bagaimana air bisa menguap? Bayangkan air sebagai kumpulan bola-bola kecil. Semakin panas airnya, semakin kencang gerakan bola-bolanya. Saking kencangnya, bola-bola itu melepas dari genggaman dan melayang ke udara menjadi uap air. Lalu, apa yang bikin air itu cepat menguap? Tentu, contoh paling gampang itu saat terkena panas. Seperti pada saat menghembus air, menggunakan hair dryer, dan menjemur pakaian. Dan itulah menguap. Nah, sekarang kamu udah tahu kan wujud dari perubahannya? Karena kamu udah ngerti, aku mau kasih kamu beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah minyak itu bisa membeku? Yang kedua, apakah angin itu merupakan wujud gas? Yang ketiga, apakah telur dapat dikatakan membeku apabila telurnya dipanaskan atau didinginkan? Tolong dijawab ya. Ya, itu tadi video tentang apa? Tentang perubahan wujud. Sekarang ibu tanya, tadi apa yang tidak bisa dipegang tapi bisa dirasakan? Benda apa ayo? Dia tidak bisa dipegang tetapi bisa dirasakan. Angin. Benda apa? Benda gas. Terus dia tidak bisa berpindah, tetap aja diam di situ. Benda apa ayo?
Ada yang tahu? Dia kalau nggak dipindah, dia tidak akan berpindah. Jadi tetap di situ. Jadi benda apa itu? Benda padat. Ada lagi. Dia mengikuti volume. Jadi mengikuti ruang dan volume. Jadi kalau digerakkan ke kiri, dia ke kiri, ke kanan, mengikuti gerakan. Ya, bentuknya cair. Benda apa? Benda cair. Berarti sudah paham ya? Sudah paham. Ya, karena sudah paham, kita ice breaking dulu. Ya, kita ice breaking dulu ya. Berdiri. Berdiri. dengan model berkelompok. Jadi seperti yang Ibu bilang di awal ya, kalian akan bekerja secara kolaborasi, yaitu bekerja sama secara tim. Ya, jadi jangan ada satu bekerja yang lainnya diam. Jadi semuanya bekerja. Terus ini ada LKPD ya. Kita akan mencari atau menyelesaikan masalah ya. Jadi masalah yang ada di kelompok kalian, karena kita akan melakukan percobaan. Ini di LKPD kalian lihat ada petunjuknya di sini. Jadi nanti kalau kalian akan melakukan percobaan, dilihat dulu ya instruksinya nomor 1 itu apa. Baru kalian lakukan percobaan. Setelah itu nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Paham? Oke, bagi LKPD-nya. Nanti kalian tulis namanya ya, nama kelompoknya di sini ya. Itu ada itu di lembar kedua.
dulu ke yang lain ya. Maka sekarang kelompok 1 dikasih nama dulu itu. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Dikasih nama dulu sama kelompoknya. Iya, nama kelompoknya siapa aja? Aja nama kelompoknya, ditulis. Iya. Nama kelompoknya, kelompok 2 kan di sini. Ini kelompok 4, langsung ditulis ya. Kelompok 4-nya sudah, sini ditulis kelompoknya namanya. Kelompok 4 tulis ini. Kelompok 4. Setelah itu coba kalian baca yang nomor 1 di petunjuknya. Yang nomor 1 tentang apa itu? Kalian harus melelehkan apa dulu? Kalian harus melelehkan apa dulu? Margarin. Siapkan sendoknya. Ambil margarinnya. Tuh, enggak, margarinnya diambil. Jadi ibu bantu. Kalian tunggu di kursi aja. Terus langsung coba kalian panaskan. Ya, sudah dapat margarin, kalian panaskan. Setelah itu kalian diamkan ya. Setelah dipanaskan, kalau dia sudah meleleh atau membeku, kalian diamkan di suhu ruang. Coba dipanaskan di api. Diamati, kalian lelehkan. Nah. Setelah itu kalian diamkan dulu. Setelah itu kalian diamkan. Sudah? Kalian diamkan. Ada yang mencatat, mengisi ya. Di belakangnya itu ada isian. Apa yang terjadi pada mentega saat dipanaskan? Apa coba itu? Setelah dipanaskan, menteganya kenapa? Tulis. Di sini, di belakangnya. Nah, kerja kalian. Sudah? Sudah tulis jawabannya? Sini. Ya. Sudah kalian tuang di piring. Kalian tuang
Kerja kelompok ya, jangan satu-satu. Sudah ada perubahan? Sudah ada perubahan belum? Yang ini sudah ada perubahan belum? Kosong ya? Belum, itu kan belum ini melalui semua. Pak coba. Ma? Meleleh atau apa? Cair. Terus yang ketiga, coba kalian. Ya. Taruh di piring lagi. Yang ketiga apa? Instruksinya? Dipanaskan. Nah, sekarang kalian amati lilin di depan kalian. Ketika lilin dipanaskan akan apa? Ma? Tulis. Yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat? Nah, kenapa gula dan mentega terus coklat setelah dipanaskan, setelah didinginkan dia akan menjadi padat? Kenapa? Ayo. Karena ya ditulis. Karena apa? Yang nomor 4. Mengapa lilin, mentega dan coklat dan gula dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Kenapa? Ayo. Karena apa? Tadi sudah ada. Faktornya apa yang mempengaruhi? Apa? Padat lagi dong. Apa yang mempengaruhi? Kenapa nggak bisa padat? Ya dijawab. Yang kelima apa? Menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau menjadi padat? Faktor kuncinya apa? Faktor kuncinya yang menyebabkan menjadi padat atau mencair. Apa yo? Iya, faktor kuncinya. Faktornya yang menyebabkan benda tersebut bisa menjadi padat jika dipanaskan. Apa faktor kuncinya?
Yuk, ke depan presentasi. Semuanya ikut ya. Semuanya ikut. Iya, kertasnya di bawah. Sini. Ayo sini pada sini. Yang ketiga, Apa yang diinginkan lilin, panas, dan menggunakan api? lilinnya kenapa? Jawabannya apa? Meleleh, teman, cair. Terus yang keempat, Kenapa lilin berbeda dan coklat batangan dan bulat dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? jawabannya karena apa? Suhu membentuk. Oh, suhu membentuk jadi beku. Yang kelima, Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau menjadi padat? apa yang mempengaruhi? Ya, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, kasih apa? Silakan duduk kembali. Setelah ini, ketua kelompoknya kumpulkan kertas LKPD-nya ke sini. Ya, dikumpulkan ke sini, Nak. Ayo sini, kumpulkan sini. Taruh situ. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 3 mana? Ayo sini. Kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 1. Jadi, setelah kita melakukan percobaan dan juga mempresentasikan hasil dari kelompok kalian, apa yang kita dapat dari percobaan yang kalian lakukan? Apa ayo? Kalian udah tahu ya kalau lilin itu meleleh atau mencair. Terus mentega kalau dipanaskan dia akan mencair. Coklat batangan meleleh, mencair atau menjadi beku. Kalau dipanaskan meleleh. Ya. Jadi kalian sudah paham ya? Tentang perubahan wujud benda sudah paham? Sudah. Sekarang ada yang mau menyampaikan pendapat tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah paham? Ya, berarti kesimpulannya kalian sudah paham tentang perubahan wujud benda. Karena sudah paham, ini ada soal ya. Ada soal kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Nggak boleh contekan. Kalau tadi kalian berkolaborasi atau bekerja secara tim, kalau sekarang kalian bekerja sendiri. Kalian mengerjakan sendiri. Ibu akan bagikan kertasnya.
Dikasih nama ya. Iya, dikerjakan dari depan ke belakang itu. Ada 10 soal. Dikasih nama. Kalau ingat nomor absennya dikasih nomor absen. Ya. Kalian sudah paham toh? Jadi sudah bisa mengerjakan. Ya, kalian kerjakan. Kalau kalian tidak paham tentang soalnya, bisa bertanya ke ibu. Apa? Iya, nama lengkap. Cepet ya. Langsung dikerjakan. Cuma 10 soal. Ada yang nggak paham soalnya bisa tanya ke ibu. Kalau nggak paham soalnya, langsung aja di kertasnya itu. Kalau kalian pilih jawaban A, langsung dilingkari aja jawaban A-nya. Bisa dilingkari, bisa disilang. Ya. Kenapa? Iya. Boleh dilingkari, boleh disilang. Ini kan benda berikut, perhatikan. Jadi benda yang termasuk benda cair adalah yang nomor berapa benda cairnya? Jawabannya ada yang di bawah ini. Nih ABCD-nya ada di sini. Ya, kalian cocokkan mana yang benda cair. Ayo Maman, kerjakan Maman. Sudah sampai mana? Hah? Bapak lupa katanya udah paham tadi nih. Maksudnya ini kan ada nomor 1 air sirup, terigu, madu, agar-agar, minyak goreng. Benda yang termasuk benda cair itu yang mana? Coba nomor 1, 2, 3. Benda cair bukan? Ini yang 1, 2, 3. Hah? Bukan. Berarti lihat lagi yang B. 1, 3, 5. Benda cair apa bukan? 1, 3, 5. Ini 1, 3, 5. Benda cair bukan? Berarti ya disilang kalau iya jawabannya. Andri udah selesai? Belum? Gimana Ham? Bisa Ham? Nabila udah selesai? Belum? Kalian baca dengan seksama ya. Jangan asal isinya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Iya ini yang dilingkari yang bawah dia. Belum ini sama sekali. Nah. Isi itu yang diisi yang bawahnya itu, yang ini loh, yang diisi. Ya sudah.
biar terorganisir ya. Ayo Kesha, pukul aja Kesha ya. Cairlah, habisnya. Ya, kumpul ya, kumpul ya, kumpul, kumpul, kumpul. Ayo sini Sya, bersini Sya. Ya, puji Tuhan kalian sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Nah ini lembar evaluasi untuk mengevaluasi pemahaman kalian ya tentang perubahan wujud zat. Sekarang ya kita akan bersama-sama menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang perubahan wujud benda. Apa tadi perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda apa? Tuh, suatu bentuk terjadinya gejala Jadi perubahan wujud benda tadi adalah apa? Ada 3 macam. Ada 6 macam ya. Ada mencair, membeku, menguap, terus mengkristal, menyuplin, dan mengembun. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang? Kegiatan apa yang membuat kalian bersemangat? Percobaan tadi ya. Kalian semangat? Semangat. Apa ada hal yang belum kalian mengerti? Sudah ya, kalian paham semua ya? Ya, baiklah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kalian sudah menyimak dan mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan dengan baik. Jangan lupa belajar di rumah ya. Jangan lupa belajar di rumah. Karena besok, minggu besok kita akan belajar tentang gaya. Sekarang buku dan penanya dimasukin ke tas ya. Buku dan penanya dimasukin ke tas.